Halo, perkenalkan nama saya Fatimah, selaku Teknologi Application Manager dari PT Cargill. Hari ini kita akan membahas topik mengenai bagaimana kita mengenal bahan baku alternatif dan memanfaatkannya untuk menekan biaya pakan. Nah, mungkin dalam kurun 4 atau 5 bulan terakhir kan memang dunia peternakan khususnya di dunia peternakan layar cukup berat kondisinya. Selain harga bahan baku yang mungkin melambung tinggi karena memang efek COVID dan juga sisi panenan yang mungkin kurang merata, untuk mendapatkan akses bahan baku yang berkualitas dan juga harganya terjangkau agak susah, plus harga konsentrat pun dari pabrikan juga kita ketahui juga mungkin kemarin sempat ada beberapa kenaikan karena memang beberapa bahan impor agak susah untuk bisa masuk ke Indonesia ya gitu. Jadi ada banyak kendala terkait pakan, plus juga harga telur yang juga kurang bersahabat karena sudah cukup konsisten lama berada di bawah BEP. Ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan peternak untuk bagaimana caranya menekan biaya pakan agar usaha peternakan yang dimilikinya bisa tetap berjalan, karena memang sudah terlalu banyak modal yang untuk dipakai untuk menutup harga telur yang di bawah BEP tadi. Nah, dalam diskusi ini mungkin kita akan fokus untuk diskusi mengenai bahan baku alternatif sumber energi dan protein. Mungkin ada bahan baku alternatif sumber fosfor dan yang lain, tapi kita akan fokus di dua ini, di mana ini yang krusial ya, yang krusial untuk bisa dipenuhi juga oleh peternak, dan mungkin bahan baku yang ada di lingkungan masing-masing ini memang juga berpotensi bagus untuk membantu peternak dalam menekan biaya pakan. Untuk bahan baku alternatif sumber energi itu kalau tadi listnya banyak sekali ya. Salah satunya adalah gandum. Gandum ini kita mungkin tidak punya gandum, tapi mayoritas ini diimpor dari negara luar, di mana memang ini skalanya sudah industri. Jadi dari sisi ketersediaan, kualitas, dan mungkin pun pemerintah juga mengatur terkait importasi gandum ini. Nah, gandum sendiri kalau di negara Eropa ya, pakan yang diberikan oleh peternak ke ayamnya itu mayoritas menggunakan wheat, soya dan wheat ya, bukan seperti kita. Kalau kita kan pakai soya plus jagung. Nah, kalau di sana sumber energi utamanya adalah gandum. Nah, di kondisi yang kemarin susah sekali dapat jagung, ini memang gandum juga mempunyai perspektif nilai yang cukup bagus dari sisi nutrisi untuk bisa membantu mensubstitusi sebagai bahan alternatif sumber energi pada saat jagung susah didapat atau jagung harganya melambung tinggi gitu. Gandum sendiri mempunyai crude protein yang lebih tinggi dari jagung ya. Kalau jagung sekitar 8-9%, kalau gandum sekitar 12-6%. Ini lebih tinggi daripada gandum, sehingga nilai energinya pun juga lebih tinggi. Kemudian gandum itu karakteristik gandum itu memang dia tidak seperti jagung. Kalau jagung kan warnanya kuning. Kuning itu adalah santopil, di mana santopil itu kalau di pakan yang base-nya jagung dan soya atau kedelai itu nanti santopil itu bisa terdeposisi di kuning telur sehingga dihasilkan kuning telur yang kuning cantik gitu. Tapi kalau menggunakan pakan berbasis gandum ini biasanya telurnya akan lebih pucat karena memang tidak punya kandungan santopil. Nah, untuk membantu istilahnya menjaga kualitas kuning telur karena kan beberapa market juga ada requirement, kebutuhan untuk kuning telurnya yang skornya sekian gitu. Makanya saat menggunakan gandum terutama dalam jumlah yang cukup tinggi di atas 20%, sangat disarankan untuk menambahkan pigmen tambahan untuk membantu menjaga kualitas kuning telur. Gandum juga memiliki kandungan vitamin A dan biotin yang rendah. Ini salah satu kekurangan. Jadi saat menggunakan gandum kita perlu menambahkan premix vitamin, terutama jika dipakai di dalam jumlah besar ya, di atas
10% itu kita sudah mulai harus memikirkan menambah premik dan premik vitamin untuk menutup kekurangan ini. Nah, ada juga catatan karena gandum ini dia lapisan luarnya itu cukup keras. Jadi ada dinding selnya itu mengandung cukup banyak silan. Jadi kalau dipakai di atas 20% itu direkomendasikan untuk menambahkan enzim, namanya enzim silanase, berguna untuk memecah ikatan NSP tadi, dinding selnya tadi, sehingga bisa meningkatkan kecernaan, meminimalisir variasi di protein, dan juga mengurangi kejadian kotoran basah gitu. Ini gandum. Terus kemudian sorghum. Sorghum juga banyak di Indonesia sebenarnya. Sorghum sendiri ada beberapa varietas, ada sorghum putih, ada sorghum merah, dan sekarang juga sudah dikembangkan sorghum yang low tannin juga, karena di sorghum itu sendiri kan punya zat anti nutrisi ya, anti nutrisi namanya tanin. Nah, kalau kita lihat nutrien dari sorghum, di sini crude proteinnya itu sekitar 10,8%. Jadi kalau di compare dengan jagung itu 90% dari nilai nutrisi jagung, dengan energi yang lebih tinggi dan konsisten dibandingkan dengan gandum dan jagung. Nah, varietas yang low tannin bisa dipakai untuk menggantikan jagung dalam jumlah yang cukup besar, 70% dari penggunaan jagung, dengan tetap menambahkan asam amino, premik, vitamin, dan mineral. Sama dengan gandum tadi, untuk jenis sorghum itu tidak memiliki kandungan santobil atau zat warna kuning yang bisa terdeposisi di kuning telur atau di kulit. Jadi saat menggunakan dalam jumlah yang besar itu kita perlu menambahkan pigmen untuk menjaga kualitas kuning telurnya. Tadi seperti yang saya sebutkan, sorghum memiliki zat anti nutrisi berupa tanin, dan ini jika dipakai berlebihan dapat berpengaruh pada penurunan feed intake. Kemudian karena tanin juga mengikat beberapa nutrien, jadi kecernaan asam aminonya pun juga tidak optimal atau turun. Kalau feed intake sudah terimpact, kecernaannya kurang bagus, berarti pasti akan mengimpact ke produksi telur, karena memang zat anti nutrisi tadi itu menghambat beberapa kerja enzim pencernaan dan berimpact ke nilai energinya juga gitu. Jadi walaupun secara di gross energi angkanya besar, tapi kecernaannya pun jadi berkurang karena tadi kerja enzim pencernaan tadi terhambat dengan adanya zat anti nutrisi yang mungkin jumlahnya berlebih. Nah, sangat direkomendasikan untuk kita saat mau pakai sorghum, kita pilih dulu varietasnya yang disarankan pilih yang low tannin agar lebih aman dan lebih baik kecernaannya. Nah, 70% fosfor yang dikandung oleh sorghum itu berikatan dengan asam pitat. Nah, asam pitat ini adalah juga sebenarnya anti nutrisi, di mana dia mengikat beberapa nutrien khususnya fosfor dan juga nutrien-nutrien yang lain seperti asam amino. Jadi keberadaan pitat ini membuat fosfor kurang available atau availability-nya rendah. Nah, di sini saat kita menggunakan sorghum memang disarankan untuk menambahkan enzim fitase untuk membantu memecah ikatan pitat tersebut, sehingga fosfor yang sudah kita targetkan di dalam pakan benar-benar bisa optimum terpakai oleh ayam untuk kebutuhannya. Kan kalsium fosfor itu kan dipakai untuk pertumbuhan tulang, terus kemudian untuk kerabang, dan juga untuk proses metabolisme lainnya. Satu lagi catatan terkait penggunaan sorghum, itu kita harus pastikan bahwa sorghum itu diproses terlebih dahulu. Kenapa? Karena kan bentuknya kecil ya, ini kecil sekali dan cukup keras dan licin kalau kita pegang itu. Ini kalau hanya dipakai apa adanya, itu kemungkinan besar dia tidak bisa dicerna, tidak bisa di saluran pencernaan. Jadi akan ada potensi sorghum ini keluar dalam bentuk utuh
dari kotoran, jadi ya sia-sia gitu. Jadi memang sangat direkomendasikan kalau pakai sorghum itu minimal dipecah dulu, digiling dulu, sehingga saat terpecah atau tergiling, beberapa nutrien yang ada di dalamnya itu bisa dimanfaatkan atau diserap oleh saluran cerna kita, ayam. Lanjut ke beras pecah atau broken rice. Ini adalah ada juga beras reject. Ini banyak sekali ya sumber beras pecah atau kalau saya ngomongin broken rice di negara kita, karena kita memang mayoritas makanan pokoknya beras, dan di sini sebenarnya beras itu memiliki kandungan yang sangat mirip dengan jagung, karena proteinnya pun juga rata-rata di angka 9, mungkin ini variasi tapi angka average itu di angka 9. Terus kemudian dia fibernya juga sangat rendah, sekitar 1,6, jadi cukup rendah. Terus kemudian ternyata broken rice ini dia bisa menggantikan jagung sepenuhnya. Jadi saat dipakai 50%, sebenarnya bisa dipakai juga untuk menggantikan jagung itu. Dan ada beberapa customer saya, ada 2 yang beliau memang sengaja dari diskusi, beliau sengaja menerapkan pelan-pelan untuk bersiap diri, karena future-nya jagung itu kondisinya nggak akan membaik tahun depan. Jadi sudah berusaha membiasakan ayamnya untuk makan dengan jumlah jagung yang sedikit gitu. Nah, akhirnya dipilihlah broken rice itu untuk mensubstitusi. Sampai sekarang sudah mungkin sampai 25% itu sudah diganti. Bahkan ada satu customer yang sudah full nggak pakai jagung, dan ternyata memang ayamnya juga masih tetap bisa berproduksi baik. Mungkin ada sedikit gejolak di awal, tapi setelah adaptasi itu terjadi sempurna, maka performance itu juga akan bisa memenuhi ekspektasi gitu. Nah, tadi broken rice itu komposisinya mirip banget dengan jagung, jadi bisa menggantikan secara sepenuhnya. Tadi karena fibernya rendah, dia juga NSP-nya rendah, non-starch polisakaridanya juga rendah, sehingga kecernaan nutrisinya itu lebih baik. Kontribusi energinya, lysinnya juga lebih tinggi dibandingkan jagung atau gandum atau sorghum. Jadi ini aman dipakai untuk semua fase, baik di pre-starter, starter, ataupun di fase layer itu sangat aman untuk menggunakan beras. Bahkan mungkin kalau peternak atau mungkin istilahnya orang-orang di pedesaan itu memang sengaja mengasih pakan untuk ayam-ayamnya ya memang ditabur beras atau mungkin beras kering gitu, karena memang secara nutrien memang sangat bagus, kecernaan dan juga dari sisi jumlah nutrisi yang ada. Bedanya dengan jagung paling hanya di santopil tadi, karena memang hanya jagung ya, di antara beberapa yang saya sebutkan tadi yang mengandung santofil. Untuk beras atau beras pecah sendiri juga nggak punya, sehingga kalau dipakai dalam jumlah besar kita perlu menambahkan pigmen untuk tetap menjaga kualitas kuning telurnya. Terus penggunaan beras pecah ini itu bisa dilakukan secara step by step ya. Jadi kembali lagi, kalau kita mau mengimplementasi sesuatu, kita lihat, amati pelan-pelan, sedikit-sedikit dinaikkan sedikit-sedikit. Jadi kalau transisinya smooth, insya Allah performan ayam kita juga akan lebih terjaga, dan target kita untuk menekan biaya pakan pun bisa terpenuhi gitu. Nah, varietas dan processing yang tepat itu menentukan kandungan HCN. HCN itu adalah anti nutrisi yang ada di singkong ya, singkong atau gaplek ini. Jadi kalau kandungan HCN-nya rendah itu kalau dinominalkan kurang dari 100 mg per kilo atau kurang dari 0,01% itu dinilai aman untuk ternak. Tapi kalau sudah di atas itu, penggunaannya cukup banyak, itu ada impact kurang baik, bahkan mungkin bisa letal atau terjadi keracunan, kematian untuk ternak kita. Nah, bagaimana cara mengurangi atau mendapatkan
gaplek yang low HCN itu memang untuk ngetesnya ya harus dicek ya, tapi minimal kita bisa tahu suppliernya bagaimana dia memprosesnya, karena dengan pemanasan itu sudah juga cukup membantu menurunkan kadar HCN di dalam gaplek itu sendiri gitu. Nah, kandungan protein yang rendah perlu menjadi pertimbangan untuk menambahkan beberapa nutrien ya. Contohnya sulfur amino acid, methionine dan cysteine itu dalam jumlah besar, karena memang saat untuk merombak metabolisme HCN itu juga ternyata dia bisa mengubah ya methionine cysteine ini jadi tidak available gitu. Jadi harus dipikirkan lagi untuk nambah M plus C asam amino methionine plus cysteine saat kita mau menggunakan gaplek dalam jumlah yang cukup tinggi. Nah, gaplek giling cenderung berdebu ya. Kalau gaplek udah kering ya terus digiling, itu kan biasanya digiling halus ya, dan itu efeknya karena berdebu itu biasanya bisa menurunkan palatabilitas dan juga bisa menurunkan feed intake gitu, karena kan memang berdebu, ayam hidungnya kan pas banget di depan ya. Jadi saat ayam dusty itu mayoritas atau rata-rata ayam akan mengurangi makannya, jadi kurang bersemangat gitu makannya gitu. Jadi mungkin kendalanya itu kalau untuk menggunakan gaplek, tapi mungkin kita juga bisa mensiasatinya dengan menambahkan bahan baku lain untuk mengurangi dusty itu sendiri. Misal kita tambahkan minyak, itu bisa membantu mengurangi dusty atau berdebu, pakan yang berdebu atau terlalu kering saat diberikan ke ternak. Lagi karena memang gaplek ini tidak punya santopil, jadi saat kita mau menggunakannya dalam jumlah yang besar, kita harus menambahkan pigmen untuk menjaga kualitas warna dari kuning telur itu sendiri. Satu lagi bahan baku alternatif sumber energi yang mungkin perlu kita kenal adalah bread waste atau tepung roti. Mungkin ada banyaknya toko bakery atau mungkin memang pabrikan roti seperti mungkin Sari Roti atau mungkin pabrikan roti yang lain, mereka pasti punya roti-roti yang reject ya. Jadi roti-roti yang sudah tidak bagus atau tidak memenuhi syarat untuk didisplay, dikonsumsi oleh manusia, biasanya kan ditarik, dan limbah itu ternyata kalau dikumpulkan memang cukup besar, dan limbah atau bread waste ini mempunyai kandungan nutrien yang cukup bagus, proteinnya di 12,14 dan energinya gross energinya sendiri ada di 19,1. Jadi kalau dikonversi atau menjadi metabolisable energi untuk ayam itu bisa di atas 4000 kilokalori sendiri. Jadi kalorinya tinggi, proteinnya juga sudah cukup bagus 12,4. Nah, kendalanya saat kita mau menggunakan bread waste ini, kita perlu hati-hati karena kan sumbernya kan dari roti, bukan satu jenis ya. Jadi bermacam-macam roti, kadang ada selainya, kadang ada roti gandum, kadang ada roti biasa. Nah, itu biasanya nutrien yang terkandung itu variasinya cukup tinggi. Ada kandungan gula dan patinya juga variatif, plus lemak mungkin karena dia ditambahkan margarin dan yang lain, sodium juga. Jadi saat kita mau menggunakan tepung roti ini, jadi kita memang juga harus berhati-hati. Caranya seperti apa? Pertama, sebelum kita menggunakan bread waste, kita perlu menganalisa dulu, karena tadi variasinya cukup besar. Kita harus tahu yang mau kita pakai itu nutrien kontennya seperti apa. Jadi harus dicek dulu nutriennya, dicek dulu. Kalau sudah dapat nutriennya, baru itu yang benar-benar kita pakai untuk memformulasikan ransum. Nah, karena tadi bread waste ini adalah hasil tarikan dari mungkin sekian banyak toko, mungkin juga ditampung dulu, jadi memang resiko berjamur itu tinggi. Maksudnya dalam proses pengepulan tadi mungkin ada resiko tinggi berjamur, dan ini juga memberikan kans atau berkontribusi adanya kontaminasi mycotoxin jenis Sierra Leone. Nah, bagaimana mensiasatinya? Ya, kita harus menambahkan toxin binder saat kita menggunakan
uh, jenis bread waste ini gitu. Nah, toxin bindernya saya rekomendasikan lagi yang broad spectrum, biar tadi kan beberapa jenis toxin binder itu ada efektif dia mengikat aflatoksin saja atau jenis tertentu, tapi kita kalau menggunakan broad spectrum itu bisa mengikat beberapa jenis mycotoxin ya yang ada gitu. Sebaiknya segera menggunakan pakan yang dimixing dengan menggunakan bread waste agar pakan itu tetap fresh dan tidak berbau seperti fermentasi. Mungkin ada beberapa pengalaman kalau memang ya pakannya itu menggunakan bread waste, mungkin dalam selang 2-3 hari itu sudah mulai kecium ada bau seperti ragi tape atau fermentasi gitu, karena memang bread waste itu sendiri kan memang dibuat juga sebelumnya memang menggunakan salah satunya yeast, fermentasi dari yeast. Jadi gunakan sesegera mungkin biar pakan tetap fresh, karena kalau mungkin nanti ada bau yang cukup menyengat, ayam itu mungkin kurang begitu berselera untuk makan. Nah, salah satu kendala lagi untuk bahan baku alternatif jenis bread waste ini adalah dia cukup disukai oleh lalat. Jadi hindari menggunakan bread waste saat populasi lalat sedang tinggi di kandang, karena pasti akan menarik lalat untuk hinggap di situ, padahal lalat itu sendiri adalah vektor. Jadi kecenderungan nanti kalau lalatnya tinggi banyak hinggap di makanan, proses terjadi kecacingan atau cacingan itu mungkin akan lebih tinggi. Jadi kita atur penggunaannya, kalau memang lagi kondisinya oke, nggak lembab, populasi lalat terkendali, aman-aman saja kita bisa menggunakan bread waste ini. Jadi kalau dari harganya memang bread waste ini cukup murah dan value-nya cukup bagus kalau bisa dipakai untuk menggantikan sedikit atau mensubstitusi sumber energi yang dipakai baik itu jagung ataupun dedak. Terus kita lanjut ke bahan baku sumber protein. Ada banyak juga sumber protein, tapi kita mungkin bahas sedikit saja biar lebih singkat ya gitu. Jadi kita coba highlight 1 CGM corn gluten meal. Corn gluten meal ini adalah hasil sampingan dari pengolahan jagung itu sendiri. Jadi sebenarnya jagung ini adalah kan memang sudah skalanya industri ya. Biasanya dalam pengolahan jagung menjadi starch atau menjadi seperti yang pemanis itu. Nah, itu kan memang ada beberapa step yang akhirnya menghasilkan starch pati jagung, tapi juga hasil sampingannya juga ada seperti ini. Jadi jagung itu akan mengalami pembersihan, terus kemudian dilunakkan, dicuci pakai air dan juga H2SO untuk melunakkan lapisan luarnya itu. Nah, kemudian nanti masih dilakukan penggilingan sehingga akan terpisah antara jemnya itu inti bijinya dengan bagian yang memang tinggi pati. Nah, kemudian di sini akan dilakukan lagi beberapa action sehingga menghasilkan starch atau pati jagung, dan hasil sampingannya adalah berupa CGM. Karena ini kontennya tinggi starch dan juga gluten, sehingga memang jadinya CGM ini mengandung kandungan protein yang cukup tinggi. Kalau dari literatur mungkin kita bisa lihat rata-rata. Jadi kalau ini saya ambil rata-rata, sebenarnya ada data min max-nya, tapi kita ambil rata-rata crude protein dari CGM itu sekitar 67%. Tapi sudah ada di angka 60% itu sudah cukup bagus untuk kandungan CGM. Kita juga pernah menemukan CGM yang nutriennya mungkin hanya sekitar 54, 55. Nah, itu memang harus hati-hati. Tapi selama itu sudah di 60 ke atas ya memang kualitasnya mungkin bisa kita anggap cukup bagus gitu. Nah, CGM itu sendiri kaya akan protein. Terus CGM juga sumber metionin. Kebetulan energi tadi dari proses ini masih ada yang tersisa, starchnya atau patinya. Jadi di dalam CGM itu juga mengandung energi yang sangat tinggi, dan juga plus santopil. Santopilnya ini bisa sekitar 200 sampai 500 ppm gitu. Jadi lebih lebih terkonsentrasi, semua lari ke situ.
Kalau di jagung kan paling cuman sedikit gitu ya. Nah kalau ini kan bisa berkali lipatnya dari jagung. Cuman kelemahan dari CGM ini adalah lisin dan triptopannya yang rendah, kandungan lisin dan triptopan. Jadi saat kita mau menggunakan CGM nggak bisa menggunakan terlalu banyak, karena tadi lisin dan triptopannya juga tetap perlu dipenuhin dari bahan baku yang lain. Namun secara keseluruhan CGM ini sangat potensial untuk dipakai di pakan layer, apalagi dengan harganya yang mungkin masih cukup terjangkau ya di market gitu. Terus karena ini juga berasal dari jagung dan juga ada proses tadi yang cukup lama untuk proses tadi pencucian dan juga perendaman dengan H2SO 3 ini juga sekitar hampir 2 harian. Nah itu memang kontaminasi mycotoxin itu biasanya memang terjadi. Jadi ada fusarium dan zearalenone yang cukup tinggi di CGM-nya. Jadi ada potensi mycotoxin dua jenis ini di dalam CGM. Jadi antisipasinya kita melakukan penambahan toksin binder broad spectrum di dalam pakan. Nah, dari sekian banyak informasi dan juga literatur, mungkin memang direkomendasikan untuk menggunakan CGM ini tidak lebih dari 8%, karena tadi ada beberapa nutrien yang harus dipenuhi seperti lysin dan triptopan dipenuhi dari bahan baku yang lain. Ada juga tepung ikan. Tepung ikan ini ada yang impor, ada juga yang lokal gitu. Tapi antara impor dan lokal mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu sendiri ya kualitasnya seperti apa. Jadi untuk tepung ikan itu sendiri mengandung protein yang sangat variasinya luar biasa, cukup besar gitu kan. Ada yang hanya 60, ada yang hanya 55, ada yang 72, bahkan 79. Jadi kandungan protein dari tepung ikan itu average ya. Kalau tepung ikan yang baik itu rata-rata di 75,4, dan sebenarnya kalau sudah di atas 66% itu sudah dianggap berkualitas bagus. Nah, di beberapa negara mungkin juga di salah satu area kita juga masih ada. Jadi proses pengolahan fish meal ini masih sangat bergantung pada cara yang tradisional. Misal harusnya ini di steam pakai suhu tertentu, tapi hanya dikeringkan lewat sinar matahari, dijemur di hamparan gitu, yang mungkin juga terkontaminasi dengan tanah sehingga kadar abunya terkesan tinggi. Nah, jadi dua kriteria protein di atas 66% dan juga abu kurang dari 12% ini sedikit banyak bisa membantu kita untuk menilai ya fish meal yang baik itu seperti apa. Nah, variasi nutrien yang cukup tinggi tadi sebenarnya juga bergantung pada sumbernya, sehingga selalu analisa nutrien kontennya sebelum fish meal ini dipakai. Pilih kualitas fish meal yang baik secara fisik. Ini jadi indikator ya. Jadi baunya fresh, tidak busuk, terus warnanya kuning kecoklatan dan kering, tidak menggumpal. Sangat disarankan untuk kita pilih yang seperti ini, karena yaitu tadi prosesnya bervariasi. Kalau sudah sampai berbau busuk itu berarti kan ada indikasi histaminnya tinggi, terus kemudian ada beberapa proses kerusakan. Kalau memang fish mealnya terlalu gelap, itu kan itu indikasi gitu. Jadi hati-hati saat memilih fish meal ini. Dari fisik mungkin bisa jadi parameter bau, warna, dan kelembapannya jadi tidak menggumpal. Itu selain parameter nutrien yang dianalisa secara eksak di laboratorium. Nah, di fish meal sendiri ya, jadi kalau sudah mulai muncul timbul racun namanya giserosin, itu bisa berbahaya untuk ayam. Jadi giserosin ini terbentuk saat
ikan dipanaskan menggunakan suhu 180 derajat Celcius. Jadi sebenarnya untuk mengolah tepung ikan yang baik itu direkomendasikan di steam, atau dipanaskan pakai uap air gitu, suhunya di 140 derajat Celcius, 100 sampai 140 derajat Celcius. Tapi praktisnya karena untuk meningkatkan kapasitas produksi fish meal, kadang-kadang orang yang mengolah ini menaikkan suhunya. Jadi suhunya dinaikkan sampai 180, jadi kapasitas produksinya akan meningkat. Nah, ini ada potensi muncul gizerosin yang berimpact pada terjadinya erosi di saluran cerna, khususnya di gizzard atau di empelannya itu, dan bisa terjadi juga black vomit. Jadi gizzardnya itu menghitam, dan juga mungkin muntahnya pun juga menghitam. Itu jadi harus hati-hati saat kita memilih fish meal, harus benar-benar cermat ya. Untuk penggunaan fish meal yang berkualitas baik itu rata-rata masih di bawah 5%, karena variasinya tinggi, terus kemudian sodiumnya juga ditemukan beberapa tinggi. Jadi memang yang kita amati sejauh ini penggunaannya tidak terlalu banyak, bisa dipakai 1-2% dan maksimum sampai 5%. Satu lagi untuk bahan baku rapeseed meal ya, ini bahan baku sumber protein. Mungkin beberapa peternak sudah familiar dengan rapeseed. Rapeseed itu kayak canola. Jadi kalau kita ke supermarket gitu, ada banyak macam-macam minyak, ada minyak sawit, minyak kelapa, ada juga minyak canola. Itu memang produksinya dari luar negeri, itu dari bunga canola yang diambil bijinya. Nah, rapeseed meal ini adalah bungkil dari biji yang bunga canola ini yang dipres, yang diambil minyaknya. Nah, ini adalah bungkilnya. Jadi rapeseed meal ini ya belum dikupas karena kan memang kecil-kecil ya bijinya, jadi langsung dipres gitu, masih tercampur antara isinya dan juga kulit luarnya yang keras itu. Jadi kalau diproses dengan teknologi modern itu memang di rapeseed ini juga bisa diolah atau dimasukkan ke sebuah mesin yang akhirnya nanti bisa dipisahkan antara hulsnya, atau kalau istilahnya gabahnya atau kulit yang kerasnya, juga dengan bungkilnya yang non kulitnya tadi. Kalau yang mayoritas banyak hulsnya atau mayoritas banyak kulitnya yang keras tadi, protein hanya berkisar di 37%. Nah, yang sudah terpisahkan, yang isinya istilahnya di luar hulsnya sudah dipisahkan, itu proteinnya bisa mencapai 45% kandungannya gitu. Nah, saat dipakai di layer juga perlu memperhatikan beberapa poin. Di antaranya adalah rapeseed meal ini mengandung antinutrisi namanya glukosinolat dan erucic acid. Ini sifatnya toksin. Jadi jika kandungannya di atas 30 mikromol per gram itu sudah berimpact, bisa beracun untuk ternak unggas gitu. Nah, partikelnya keras, terkadang ada residu di saluran cerna yang berupa spot-spot hitam. Ini akan kelihatan sekali saat ada dokter hewan yang mengecek kesehatan, terus kemudian melakukan nekropsi ayam, dibuka saluran cernanya. Nah, biasanya di gizzard itu nanti akan ketemu titik-titik hitam gitu, karena itu memang kulitnya halsnya tadi yang juga masih tersangkut di gizzard atau di proventriculus. Nah, di rapeseed sendiri itu juga ada namanya sinapin. Itu senyawa kimia yang bisa memacu atau memicu aroma telur itu lebih amis gitu, karena ada memang suatu reaksi yang akhirnya membuat telur yang dihasilkan dari ayam yang mengkonsumsi rapeseed ini baunya lebih amis gitu. Tapi dengan beberapa keterbatasan tadi, sebenarnya juga menjadi pertimbangan kita. Ini tetap masih bisa jadi alternatif sumber protein, tapi kita perlu cermat dan jeli untuk mengaplikasikannya gitu, karena protein
dari Repsid sendiri tadi kan ada yang 37% atau sampai 45% cukup potensial sekali untuk dipakai di ayam. Nah, ini beberapa rekomendasi maksimum level di pakan. Ini saya ambil dari beberapa literatur ya, tapi seperti ini, kayak gandum yang plus enzim ini untuk ayam broiler yang kecil di bawah 3 minggu itu bisa dipakai 50%, menggantikan jagung ya, atau 70% dipakai di dalam satu ransum gitu. Ini berdasarkan literatur yang ada, tapi kembali lagi saat kita mengimplementasikannya kita perlu hati-hati. Jadi jangan langsung menurut literatur bisa kok dipakai sampai 70%. Wah, langsung aja diganti sampai 70%. Itu nanti malah efeknya bisa kaget ya, istilahnya kaget, ayamnya nanti malah terjadi gangguan di produksi. Jadi walaupun di sini sudah ada beberapa literatur yang ini memang secara saintifik sudah dilakukan oleh banyak peneliti, ini saya compile di sini sebagai acuan kita, tapi balik lagi saat nanti kita mau mengimplementasikan kita perlu hati-hati dan step by step. Ini saya tulis beberapa poin penting saat mau mengaplikasikan bahan baku alternatif. Itu pertama, kita harus menjaga atau memonitor kualitas bahan baku yang mau kita pakai. Kualitas itu adalah kandungan nutrisinya, apakah kandungannya normal, mungkin seperti tadi yang sampaikan, atau mungkin ada sedikit lebih melenceng gitu. Misal CGM yang didapat proteinnya hanya sekitar 45, itu kan ini CGM apa ya gitu, kita jadi tahu ini CGM normal atau enggak gitu. Kandungan nutrisinya perlu dicek, terus fisiknya juga kita perlu cek. Yang pasti adalah harus kering, tidak menggumpal, baunya fresh, tidak pengi atau tidak apek, dan warna. Kenapa warna ini penting menurut saya? Jadi jenis bahan baku tertentu itu mengindikasikan kualitas kecernaannya. Contoh, tadi saya nggak sebutkan mungkin ya, tapi DDGS itu kan DDGS itu adalah hasil sampingan juga dari etanol ya, pengolahan jagung menjadi sebuah etanol yang hasil sampingannya berupa DDGS gitu. Nah, DDGS itu kalau warnanya pucat atau gelap itu kandungan nutriennya biasanya tidak sebagus yang normal. Yang normal itu seperti apa? Warnanya kuning kecoklatan gitu. Nah, itu salah satu indikasi kualitas kecernaan atau kualitas secara menyeluruh dari suatu bahan pakan. Mungkin nggak jauh-jauh SBM aja, SBM atau PKK bunggil kedelai itu juga warna dari BKK itu juga menentukan kualitasnya, karena kita tahu BKK itu punya kandungan anti nutrisi, trypsin inhibitor ini harus dipecah dulu atau dirusak dulu menggunakan pemanasan. Jadi kalau kita menemukan BKK atau SBM yang pucat itu biasanya dia istilahnya undercook atau kurang matang. Nah, kalau kurang matang berarti zat anti nutrisi trypsin inhibitornya tadi masih ada, sehingga trypsin inhibitor tadi dia menghambat kerja trypsin. Trypsin itu kan enzim yang memecah protein. Jadi dengan adanya ini berarti nanti langsung secara keseluruhan kecernaan proteinnya atau asam aminonya malah bisa berpotensi lebih rendah karena terganggu oleh adanya trypsin inhibitor tadi. Begitu juga kalau warnanya terlalu coklat, itu namanya overcook ya. Overcook itu berarti terlalu gosong. Itu berarti artinya kedelai yang kita dapatkan beberapa kandungan proteinnya atau asam aminonya sudah terlalu rusak gitu, karena gosong tadi gitu. Jadi secara total mungkin kandungan proteinnya atau asam amino tertentunya juga tidak setinggi SBM normal. Ini pentingnya fisik ya, fisik untuk kita mengecek kualitas bahan baku alternatif yang mau kita pakai. Terus kemudian karena ini alternatif, beberapa bahan baku sangat rentan atau punya kans tinggi untuk terkontaminasi dengan jamur, di mana jamur ini menghasilkan mycotoxin. Jadi kita harus pastikan
kandungan mycotoxinnya cukup rendah, biasa kan ada tes untuk menguji mycotoxin levelnya. Nah, ini bisa minta ke suppliernya atau kita mengecek langsung ke beberapa lab eksternal seperti Saraswanti dan lab pemerintah lainnya, bisa dicek gitu. Terus ini untuk kualitas bahan baku, jadi perlu dimonitor sebelum dipakai. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan anti nutrisinya. Jadi kayak tadi mungkin saya sempat sampaikan, kalau Repsid itu punya glukosinolat, kalau Gaplek itu punya HCN, terus kemudian SBM itu punya trypsin inhibitor dan mungkin yang lain. Nah, ini kita perlu perhatikan karena itu nanti juga akan mempengaruhi seberapa banyak kita bisa menggunakannya. Jadi batas aman penggunaan itu juga kita perlu pertimbangkan gitu. Jangan menggunakan terlalu banyak karena ada beberapa anti nutrisi yang harus diwaspadai gitu. Terus kemudian pastikan harus melakukan reformulasi pakan dan mengadjust target feed intake. Jadi saat kita melakukan modifikasi campuran pakan yang biasanya harusnya 35-50-15 konsentrat jagung dan dedak, ini kita mau nambahin misalkan gaplek di situ, atau kita menambahkan sorghum atau beras di situ, berarti kan kita harus mengetahui final feed intake-nya, atau kita mereformulasi ulang, dan biasanya ada implikasi ke feed intake, karena mungkin kalau ditambahkan gaplek misalnya, proteinnya berkurang, energinya mungkin hampir sama. Nah, itu kan pasti ada kekurangan nutrien yang juga perlu ditutup oleh ayam. Biasanya larinya ke feed intake yang mungkin naik kalau memang nutriennya lebih rendah dari campuran yang sebelumnya, atau bisa jadi feed intake-nya turun karena ada kandungan nutrien yang sudah berlebih gitu. Jadi dipastikan di-adjust juga feed intake-nya untuk memastikan ayam kita tetap terpenuhi kebutuhan nutriennya atau nutrien intake-nya. Terus tadi yang saya highlight adalah saat kita menerapkan bahan baku alternatif, kita harus mengaplikasikannya secara bertahap, pelan-pelan. Jangan langsung bisa 20% loh, tak masukin 20%, jangan, kasihan nanti ayamnya jadi rusak gitu. Jadi bertahap, 1-2% dulu, ke 3%, ke 5%, dan saat menambahkan itu kita juga melakukan monitoring ketat performa ayam. Jadi pelan-pelan, karena memang saluran cerna itu saat ada ada perubahan bahan baku itu mereka cukup sensitif. Jadi biasanya mikroflora usus itu juga formasinya juga akan berubah saat ada terjadi perubahan bahan baku. Nah, ini biasanya berimpact ke stres penggantian pakan, istilahnya seperti itu ya. Itu harus benar-benar smooth biar tidak terjadi gejolak produksi yang signifikan di ayam-ayam Bapak Ibu semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.